Sekarang kalau kita mendengar kisah bagaimana pakaian Nabi, pakaian para sahabat Nabi Muhammad, itu kita sedih mendengarnya. Ya, yang penuh dengan tambalan daripada pakaian Nabi. Kita pernah mendengar kisah bagaimana Siti Aisyah, Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pakaiannya dipenuhi dengan tambalan. Sampai dikatakan ada 20 tambalan daripada pakaian dan gamis putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena diceritakan suatu hari Nabi menangis, yang mana Nabi saat menangis tidak bisa dihentikan oleh para sahabat. Tidak bisa dihentikan oleh para sahabat. Satu persatu para sahabat ingin meredakan sedih dan tangis Nabi, tetap Nabi menangis. Sehingga seorang sahabat mengatakan, ini tidak bisa ada yang mendiamkan Nabi kecuali putri tercintanya, Sayyidatuna Fatimah. Datanglah utusan mendatangi kepada rumah Sayyidatuna Fatimah untuk memanggil beliau menemui Nabi Muhammad agar Nabi diam daripada menangisnya. Sehingga saat utusan tersebut mengatakan Nabi menangis agar Siti Fatimah datang, Siti Fatimah mengatakan, tunggu, saya akan menyusul, saya berpakaian dulu. Ya, kata Siti Fatimah mengatakan kepada sahabat tersebut. Maka saat Siti Fatimah datang masuk ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa kagetnya para sahabat waktu itu. Mereka kaget melihat pakaian Siti Fatimah, karena memang mereka itu jarang melihat Siti Fatimah. Ya, terlebih pakaian-pakaian orang dulu betul-betul pakaian yang menutup aurat. Dan memang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perempuan itu, kata Nabi, perempuan yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Ya, kira-kira bisa zaman sekarang begitu? Nggak bisa. Perempuan yang paling baik itu, kata Nabi, perempuan yang tidak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Akhir zaman sekarang perempuan malah apa? Pengen dilihat laki-laki, ngumbar auratnya, joget-joget depan video, TikTok dan yang lain sebagainya, biar dipandang, biar dilihat daripada auratnya. Waliyadzubillah min dzalik. Maka para sahabat kaget melihat daripada tambalan yang penuh di baju Siti Fatimah, sampai dengan 20 tambalan. Menangis para sahabat melihat hal tersebut. Ya, di antara para sahabat yang menangis waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab menangis melihat putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kesederhanaannya, padahal putri tercinta Nabi Muhammad, putri yang paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Nabi, ya Umar, kata Nabi, biarkan wahai Umar, putriku biarkan, walaupun beliau dengan kesederhanaannya, kata Nabi, beliaulah yang akan menjadi Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, pemimpin perempuan di surga. Semua perempuan akan berada di bawah kepemimpinan daripada Sayyidatuna Fatimah. Maka sangat jauh kalau kita lihat sekarang perempuan, ya, yang kehilangan sosok panutan. Jauh mereka daripada akhlak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pernah juga diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, kekuasaan Islam itu sampai ke 2/3 dunia. Banyak penaklukan, pembebasan kota dikuasai oleh Islam di bawah kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai waktu itu ketika Sayyidina Umar mengutus, ya, utusan untuk menaklukkan daripada Baitul Maqdis. Karena zaman dulu Baitul Maqdis pun sudah dikuasai oleh Romawi. Ya, sampai kita dengar perang salib. Karena Baitul Maqdis itu dikuasai zaman dulu oleh Romawi, dibebaskan sekali di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dikuasai lagi oleh orang-orang Nasara, ya, dibebaskan yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dikuasai lagi oleh orang Yahudi sampai hari ini. Jadi 2 kali tercatat dalam sejarah Baitul Maqdis itu pernah dibebaskan, termasuk di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar ketika mengirim utusan, waktu itu Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Romawi. Di situ ada seorang pemimpinnya, uskup yang ada di Baitul Maqdis waktu itu, yang mana Baitul Maqdis sudah dikepung oleh umat Islam. Mereka tidak mau nyerah. Singkat cerita, ya, terjadilah perjanjian damai antara
umat Islam dengan Baitul Maqdis, dengan orang Romawi yang dipimpin oleh uskup di Palestina tadi. Nah, sehingga terjadilah tanpa peperangan, suluh, perdamaian, umat Islam boleh menguasai daripada Baitul Maqdis. Sehingga ketika umat Islam sudah menguasai daripada Baitul Maqdis, ini uskup dan pimpinan Romawi pengen atau ingin yang membuat perjanjian langsung rajanya, khalifahnya Sayyidina Umar waktu itu. Jadi dipanggillah Sayyidina Umar untuk datang ke Palestina untuk membuat perjanjian kepada Romawi, perjanjian kepada uskup tadi, perjanjian damai, sehingga Islam berkuasa ya menaungi di bawah Baitul Maqdis. Karena beliau pemimpin, di samping itu Palestina juga negeri yang penuh dengan barokah, tempat yang pernah dihijrahi oleh Nabi singgah untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, berangkat Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar yang waktu itu bayangkan menguasai 2/3 dunia. Tidak ada zaman sekarang raja setengah dunia aja, tidak ada. 1/4 pun mungkin tidak ada. Ini 2/3 dunia beliau kuasai. Beliau berangkat dari kota Madinah menuju ke Baitul Maqdis tanpa pengawalan. Tidak pakai pas pampres ya, tanpa pengawalan. Beliau hanya berdua dengan pengawal, dengan budaknya saja, dengan seorang teman. Ya, sehingga ketika hari di mana beliau sampai di Baitul Maqdis, penduduk setempat dan umat Islam menunggu di gerbang kota untuk menyambut Sayyidina Umar. Yang mana waktu itu orang-orang uskup tadi atau orang-orang Romawi mikirnya, wah ini orang Islam, rajanya orang Islam, pasti dengan kawalan yang luar biasa. Apalagi menguasai 2/3 dunia, kawalnya pasti luar biasa ya, dengan megahnya kendaraan dan yang lain sebagainya. Ternyata ketika Sayyidina Umar datang, terlihat dari jauh hanya ada 2 orang saja. Satu di atas keledai, satu sambil narik keledai ya, satu di atas kendaraan tunggangannya, satu menarik. Maka sang uskup ketika sudah mendekat kepada orang-orang yang menunggu kehadiran mereka, sang uskup tadi sangat menghormati dan dia kaget. Kagetnya luar biasa. Ini pemimpin yang menguasai 2/3 dunia, hanya menggunakan 1 orang saja, hanya berjalan dengan budaknya. Yang mana waktu ketika sampai di Palestina, Sayyidina Umar ternyata yang narik keledainya, yang di atas budaknya. Uskup itu sudah hormat-hormat sama yang di atas kuda. Ini Sayyidina Umar katanya. Padahal Sayyidina Umar yang dorong gitu ya. Ya. Akhirnya ketika umat Islam menghormati Sayyidina Umar, baru sadar uskup, oh ternyata Sayyidina Umar yang narik ini, bukan yang di atas. Betapa kagetnya datang tanpa pengawalan, dan yang membuat dia kaget lagi, Sayyidina Umar ketika datang bajunya penuh dengan tambalan. 14 tambalan daripada baju Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang pemimpin dunia, 2/3 dunia beliau kuasai di zamannya. Bajunya penuh dengan tambalan. Jadi kalau kita melihat sekarang, kita baju bolong dikit aja sudah tidak mau pakai mungkin ya. Tidak ada mungkin zaman sekarang orang yang pakai baju tambalan. Kalau ada baju tambalan pun orang bilang, wah ini gembel dibilangnya, dan yang lain sebagainya. Padahal begitulah kesederhanaan para pemimpin Islam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita jauh sekali keadaan kita ini ya, kita dengan kemewahan kita dan mereka dengan kesederhanaan mereka.